Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Madela Pratama dengan NIM 444525009. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang codingan ANOVA saya menggunakan data plan growth melalui software RS Studio. Nah, jadi data ini berisi tanaman dari 3 kelompok. Nah, yang kelompok itu ada kelompok kontrol CTRL, kelompok 2 TRI1 dan kelompok 3 TRT2. Nah, tujuan dari codingan ini tersendiri ialah untuk mencari perbedaan rata-rata berat tanaman yang signifikan antara ketiga kelompok tersebut. Nah, jadi yang pertama itu kita harus masuk ke software RS Studio-nya. Lalu ketika sudah masuk ke RS Studio-nya, kita membuat script baru. Nah, caranya seperti ini. Nah, jikalau sudah, di sini saya akan langsung saja menempel codingan ANOVA saya. Nah, ini merupakan codingan ANOVA saya. Nah, sebelumnya di sini harus menginstal dulu library Tidyverse, library GJPBR, library RS Static. Nah, berhubung saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak akan menginstal ulang. Nah, yang pertama itu ada Tidyverse, GJPBR, dan RS Static. Fungsinya itu memuat 3 library yang diperlukan Tidyverse. Jadi secara singkatnya itu ada Tidyverse untuk manipulasi data, RS Static untuk mempermudahkan statik, dan kalau GJPBR untuk memvisualisasi data. Oke, langsung saja kita codingan. Pencet langsung sini sampai sini. Nah, jikalau berhasil akan keluar datanya seperti ini. CTRL-nya dapat di angka 5,14. TRT-nya dapat yang TRT1 dapat di angka 3,83, TRT2 dapat di angka 5,37. Nah, fungsinya itu sendiri untuk mengontrol proses pengecekan agar hasilnya konsisten setiap kali kode dijalankan selanjutnya. Terus yang kedua itu ada level group. Level sampai sini. Lalu kita mencet run. Nah, fungsinya ini untuk menampilkan urutan kelompok agar interaksi lebih mudah. Kita ingin kelompok CTR1 menjadi kelompok pertama atau referensi. Oleh karena itu kita gunakan according levels. Nah, yang selanjutnya itu ialah plan ground sampai main SD kita chat. Nah, jikalau berhasil akan keluar seperti ini. Nah, kita lihat angkanya keluar. CTRL 1-nya rata-ratanya 5,03, divisasinya 0,583. TRT1 rata-ratanya 4,66, divisasinya 0,794. Yang ketiga itu TRT2 rata-ratanya 5,53, divisasinya 0,443. Nah, yang selanjutnya itu kita sampai Y. Semuanya kita run. Nah, dia akan keluar seperti ini. Fungsinya itu melihat sebaran data secara visual. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa kelompok TRT2 cenderung lebih tinggi, sementara TRT1 lebih rendah. Tidak terlihat outlier dari box plotnya. Lalu ya selanjutnya itu ada line ground. Line ground sampai Y. Langsung saja kita run. Nah, jikalau sudah
ntar akan keluar hasilnya seperti ini. TRT 1 nya 5,87, rata-rata 5,87, TRT 1 nya 6,03. Nah, artinya ialah boxplot tidak menunjukkan outlier. Kita tetap melakukan deteksi outlier secara formal menggunakan metode 2K. Hasilnya menunjukkan tabel kosong yang berarti tidak ada outlier dalam dataset kita. Ini adalah kondisi yang baik karena outlier dapat mempengaruhi hasil uji statik. Nah, selanjutnya itu ialah ada model dan sampai CBR. Model background residual mana sih sini ya? Ngebak. Langsung aja kita run. Terus ini juga kita run. Bentar guys. Langsung saja. Risiko tadi itu mobil. Saya sini loh. Biji out. Normality. Nah, dia akan keluar seperti ini, tabel seperti artinya ialah ANOVA adalah normalitas residual. Kita buat model linear terlebih dahulu menggunakan LMT. Nah, dia akan keluar seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu line ground sampai Y. Nah, dia akan keluar hasilnya seperti ini. Terus plat model keluar seperti ini. Nah, dia akan keluar asumsi kedua yang harus dipenuhi adalah homogenitas varians, yaitu varian antar kelompok dianggap sama. Terus kita ini lagi res out, langsung saja kita run. Nah, kalau itu kita jalankan ANOVA-nya menggunakan fungsi ANOVA test. Hasil outputnya ialah F-nya itu 4, hasilnya itu 4,85 dan nilai value-nya itu 0,15. Nah, selanjutnya itu PWC. Langsung saja kita run. Nah, jikalau sudah keluar, kita berhasil akan keluar seperti ini. Artinya perbandingan CTRL1 R1 memiliki value-nya 0,391. Nah, perbandingan CTRL TRT2 memiliki value-nya 0,198. Yang ketiga, perbandingan TRT2 akan keluar angkanya 0,012. Dengan demikian, perbandingan antara RT1, RT2 yang menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statik. Nah, yang selanjutnya itu PW. Langsung saja kita log, lalu ini kok nggak sih? Terus res out. Kita langsung saja. Mana sih, bentar.
Langsung saja kita blok itu kita run. Nah, jikalau sudah berhasil, sebagai informasi tambahan terdapat alternatif jika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi, yaitu Welch diuji Gummel-Hall. Terus yang terakhir itu ada PWC. Saja kita run. Nah, dia akan memvisualisasi untuk Welch ANOVA serupa dengan sebelumnya. Parameter step interrange berfungsi untuk mengatur jarak vertikal antara garis beberapa perbandingan yang signifikan. Nah, itu adalah hasil dari codingan ANOVA saya yang ada di software RStudio. Jadi sebagai kesimpulannya ialah langkah pertama ringkasan alur kerjanya. Saya akan menjelaskan secara singkatnya ya tentang kesimpulan yang tadi. Langkah pertama itu ada eksplorasi data dan data deskriptif. Yang kedua ada deteksi outlier. Yang ketiga ada uji normalisasi residual dan perkelompok. Nah, langkah keempat itu uji homogenitas varian. Langkah kelima pemilihan metode ANOVA standar atau Welch ANOVA. Nah, langkah yang keenam post-host test jika ANOVA signifikan. Langkah ketujuh ialah visualisasi hasilnya. Jadi seperti ini tadi visualisasi akhirnya. Terus terdapat perbedaan signifikan rata-rata berat tanaman terkelompok 0,0159. Terus perbandingan di mana sini? Oke. Kurang lebihnya penjelasan dari codingan by ANOVA saya sampai segitu saja saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang